wong kang soleh kumpulono. Oke, tapi aku kepingin ngejak awakmu ndelok-ndelok kiwa tengene ya. Urip iku gak ndelujur ngono iku rek. Bal-balan iku kudu ngiwonengen ya ta gak. Kadang mundur barang. Bayang nek bal-balan Siratal Mustaqim. Pokoke lurus. Wis ya apa? Dadi kan kudu ngene to, nek kon kanan kudu diagonal, itu nek striker tengah ya kudu lurus. Dadi kowe pokoke gak oleh kok menggok didik. Maka jalan yang lurus jangan dipahami secara material. Kalau material benar-benar lurus tuh gini, tapi kalau substansial lurus itu selalu pada rel nilainya Allah kan gitu. Nek lurus material kan gitu. Kayak demokrasi ini kan material sekali. Dan tujuan hidup kita semua material. Agama kita materikan. Swarga loh dipahami secara materi. Jadi cita-citamu terhadap surga pun itu berdasarkan cara berpikir keduniaan dan materialmu di dunia. Jadi di swarga engko, kalau kan selalu ngomong badi loh. Apa dididik badi, apa dididik pahala Pak? Aku gak ngarani pahala gak apik. Pahala itu penting. Cuman caramu ndelok pahala itu koyo ndelok badi ndek pasar. Wah, aku mari umroh iki berarti misalnya nih wes, ono Pak Muzamil apa yang mencari ilmu sesaat di sebuah majelis apa Pak Muzamil hadisnya tafakkur sa'atan khairun min ibadati sanati. Coba iki nek kon material berpikirnya material, berpikir berhala, dan itu umum sekarang. Tafakur sesaat itu lebih tinggi nilainya daripada ibadah setahun. Coba jadi kon ngene disopo meneng iki lah gak nek saatan kan ngene tok wis ngene iki gak ngene suwe. Pada saatan saja lebih baik dari ibadah setahun. Jadi nek kon ngene 5 menit bebas sembahyang 10 tahun. Itu kalau berpikir materialistik. Dan ini loh yang harus kita kritik pada era jahiliyah itu, kita tuh berpikir materialistik. Semua kamu materikan, padahal seharusnya semua materi kamu rohanikan. Uang yang material itu kamu rohanikan dengan dipakai untuk berbuat baik. Dunia ini materi, maka akhiratkan supaya ada transformasi materi ke rohani. Kan ngono jane urip iku. Makanya amal soleh nomor 1. Tidak penting kamu kaya atau miskin, yang penting uang yang ada padamu, harta yang ada padamu, kamu rohanikan, kamu abadikan, kamu kasih nilai akhirat, maka dia menjadi abadi. Kan cedong nih bisa. Nah sekarang tuh era jahiliyah, paham enggak? Aku takon, semua program mengenai infrastruktur nyeleh duwe gak sampai 2 tahun wis 4.000 triliun piro itu semua untuk tujuan apa? Kecuali berhala. Bener nggak? Semua berhala. Dan tidak ada yang berpikir martabat bangsa, gak ada yang berpikir aduh saya tidak paham sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini. Kok menungso apa lho badi ini kon kaya ngene. Badi apa ora gak paham. Sing kok ora iku apa? Kon ku untung apa? Tepake iku apa? Gak paham. Wah apa? Kok kita bunuh diri bareng-bareng kayak gini? Teman sekalian. Oke ya. Jadi maka pemimpin tadi intinya nomor 1 adalah bukan pada siapa presidennya. Tadi Pak Muzamil mengatakan nggak ada punokawannya, ada Pak Muzamil, lengkap punokawannya, negarawannya ada, panembahannya ada, kerisnya ada, pusakanya ada, kita masih lengkap semuanya, kita masih punya. Cuman rakyatnya dan yang sekarang mengurusi negara itu nggak bisa ngelihat kecuali benda. Bener nggak? Nggak bisa lihat negarawan itu apa kalau gak bisa ndelok wong dia tidak cukup pikselnya, tidak cukup resolusinya, tidak cukup softwarenya. Wong arek iku cek Windows 31. Ya oh, pelak jaman lawas nemen ya Mas ya.
marung ket Windows 50 saiki wis tutup Windows apa piro saiki 10 ya. Cek lumayan. Awal biar Windows 30 terus 31 gitu. Ya apa nek kon sama mengakses data sing koyo sing kudune kelengkapan softwarenya sedemikian rupa awakmu cek Windows 31 terus ya apa? Browsing nganggo Nokia 6112. Ya apa browsingnya sing layare mek sakene ya. Terus nek nulis B ku tek nek nulis D tek ngene kata. Sawing. Lah ya apa nek kaya ngono carane. Jadi ada semua lengkap, masih lengkap kita semua. Mumpung Padang Rembulane, mumpung Jembar Kalangane masih lengkap. Cuman kita terdidik hanya untuk melihat materi. Kita ini penyembah berhala. Penyembah berhala artinya bukan kok terus kon golek terus kok ngene gak. Nyembah berhala itu artinya kamu dua ya, satu, kamu tidak menomorsatukan Allah yang Maha Roh, yang Maha Zat. Yang kamu nomor satukan adalah benda. Maka wani piro. Nomor dua, pikiranmu tidak berpikir selain materialistik gitu. Jadi ndelok apa itu secara materialistik. Bayangno sobat saiki kan aku terakhir sorry ada yang saya kritik berpuluh-puluh tahun dan tidak ada yang mau mendengarkan, tidak ada yang mau percaya sama saya kira kon di kampus itu ono seminar, ono sirasean, ono simposium itu sing memberi presentasi jenenge apa? Nah, ndak sing ditulis itu materinya apa coba? Gendeng toh. Materi gua apa? Benda. Kok benda sih? Wong sing kok tulis iku ilmu kok benda. Iku lho. Lu kok materi sih? Ini jadi kita ini juga paham kok materi sih. Mbok golek istilah liya, item kayak kalau item kan umum. Ojo item. Kalau watu item. Kok terus no. Dolanan da kunci. Watu item polong. Senenge arek-arek masakan akan ada bahagia. Kok materi toh? Gini, menurut Anda ilmu itu materi atau rohani? Jelas. Menurut Anda seni itu materi atau rohani? Kalau lukisannya itu materi, tapi apakah itu lukisannya? Itu kan mengantarkan lukisan. Jadi lukisannya itu materi apa rohani? Lukisan enggak. Yang dimuat oleh lukisan itu materi apa rohani? Jadi sebenarnya urusan kesenian itu urusan rohani apa materi? Rohani. Jadi ilmuwan, seniman itu rohaniawan apa bukan? Rohaniawan, pekerja rohani. Kenapa selama ini ilmuwan menolak disebut bahwa mereka itu rohaniawan? Yang disebut rohaniawan itu pendeta, kiai kan gitu. Ya apa sih bang modern nih? Padahal ulama, kiai, pendeta kadang-kadang juga bukan rohaniawan. Sangat mementingkan sholat daripada akhlak. Betul enggak? Kan material. Nek ana wong korupsi sing dieman-eman iku barangnya sing dicolong, duduk eman nang wonge kok nyolong. Kan kudune sakno wonge kok nyolong sampean. Kan gitu rek, kata elo ya. Kok materi sih? Dari dulu saya menyebut penyair itu sangat rohaniawan dibanding ulama, lebih rohaniawan penyair karena dia lebih dalam daripada ilmu. Dia lebih esensial, lebih tetesan. Dia tetesan inti dari nilai kehidupan itu puisi. Terus sekarang puisi dianggap materi, urusan kebudayaan. Terus yang disebut puisi itu adalah kata di deret-deret. Bangun. Kata itu bukan puisi, kata itu yang mengantarkan puisi. Sama dengan mushaf Quran sing ana tulisane
Itu bukan Quran, itu yang mengantarkan Quran. Dia materi mergo ketok, dicetak, dicet, ya toh? Sama dengan dalil dan madlul tadi. Tapi dia bukan Quran, Qurannya itu bersama diri kita, di dalam pemahaman kita. Masuk ngono gak sampai dakno. Nah, teman-teman sekalian, maka sekarang pengajian ini urusan materinya apa? Makanya tidak penting banget coba no paplak jelek. Coba. Iki bangku iki gak cocok disebut bangku coba. Saking gak materi ini padang bulan elek-elek. Gak mikir belas materi. Iya tak gak? Gak mikir belas karena gak penting sama sekali. Mulane urip nek dunya iki jare wong Jawa mek mampir ngombe. Wis saiki gak mampir ngombe ya rada di modern outbound. Gitu? Wis outbound ta apa ngono ya, sing rada gaya titik nek biyen pesantren saiki boarding school. Ya wis gak apa-apa padha ae. Wingi menyan saiki aromaterapi. Alah gak apa. Ala menyan repot rek niku. Biyen balon bareng ngono PSK. Biyen bugenggek bareng ngono WTS. Padha ae jane. Juga niki gaya-gaya wedhus dikukuri. Bedas dikelambeni halus nek ala nek iya gak ngono. Nah anjene iya nek gak ngono. Dadi kita tuh sering melakukan eufemisme itu jenenge. Eufemisme. Jadi penghalusan atau ya manipulasi asli. Ya, jadi Anda semua datang ke sini karena Anda rohani aman. Dan manusia itu makhluk roh, bukan makhluk materi. Enak aja. Makhluk rohani, kalau makhluk materi itu kan aus, sebentar lagi mati. Apakah Anda yang mati di kuburan itu? Apakah engkau yang mati di kubur itu? Itu cuman jasadmu. Terus memek jasadmu iku awakmu. Terus mongkar nakir marani sapa? Lah kok wis mati areke ngono. Terus balik nang Pak Jibril pun mati areke lho. Kajenge kula tarap. Lah terus sing jawab iku mayat ta. Ya apa sih kon niku rek? Masa ana mayat jawab? Bayangno nek iku mayatmu iku sing jawab man rabbuka. Oh, terus mari ngono nek perlu kok kei loudspeaker ya. Jajal nek kon pengin ya ngubur sapa kok kei mikrofon, kei kabel metu sret, kei salon. Ya ta. Ya ta, apik ta man rabbuka. Allahu rabbi. Kan wingi yo ngadeg nggih. Kaya angka 8 kan Masa kon niku sing dikubur iku lak duduk sih. Iku lak mushafmu to. Itu lak kata-kata. Itu bukan yang ada dalam hati. Jadi jangan dilihat kata-katanya, tapi yang dimaksud dalam hatinya. Pokoknya aku belani Muzamil terus. Cai kabeh eling anjene suarane elek temen. Mulane dibelani terus ya. Dadi ngono iki lho wong bingung nek karo mak iya iku. Ketoke mbelani padahal cai wong tambah eling nek elek. Kan iki gak ngono politik kan iki karo diplomasi usul kono iki. Ketoke mbelani padahal neges-negesno. Kondo enggak, cuman enggak ngerti. Padahal nek dibahasakno sing jelas goblok kan itu. Iki bedane apa gak ngerti karo goblok. Ngono kapusan arek-arek iku. Wes, mulane tak urip di dunia iku gampang jane ra. Iki mek ujian singkat. Ujian singkat. Apa to mek diluk tok. Dan barang siapa menganggap bahwa hidup hanya sampai di kuburan, ya wis. Ya wis padahal gak iso kon bolos. Pensiun dini gak iso. Terus mari ngono begitu dikubur gak urusan ngono. Terus gak ono urusan malaikat, gak ono urusan alam barzah, gak ono urusan swarga neraka. Iya nek gak ono nek ono. Ya apa kon kate mlayu nanti kok. Ayo mlayu nanti nek kon kate
metu teko sepur jek ana sawah. Melayu teko sawah jek ana kampung, melayu kampung jek ana alas, melayu teko alas jek ana gunung, melayu teko gunung jek ana segara, melayu teko segara jek iso metu teko bumi nang bulan. Melayu teko bulan iso nang Mars ya toh. Wis, melayu teko alam semesta nang ndi kon kabeh dek Gusti Allah. Nang ndi kepergo. Dadi kon saiki menghindar dari kekuasaan Allah kon rono. Terus Gusti Allah, ayo aku dek gini. Ya, kepergok terus karo Gusti Allah. Ayo nang ndi mlayu kan ayo. Singitono nang ndi kan mesti kepergok Gusti Allah. Ayo wis, ayo singitono kan ayo mlayu wis. Nduk cepitan alas kono wis. Terus Gusti Allah ora iya kabar ya. Jingkat semaput ya. Lha kan Allah kan sahabat sehari-harimu. Kan begitu, makanya saya memakai bahasa seperti itu bahwa saya terlalu rileks. Nah, terus ya apa ngaku? Ya apa harus pakai bahasa buku? Wahai Allah, dari manakah engkau tadi? Kalau bojomu engkau ngaku bahasa buku, Dek. Apakah malam hari ini bisa engkau izinkan aku untuk memasukkan? Wah, aku ya capopo kayak gini. Terus bojomu jawab, ya itu tergantung Mas bagaimana pada malam hari ini. Apakah malam ini merasa terangsang kepada aku atau tidak? Dan ini ono bojomu ya api ya. Dek, ya Mas. Apakah pada malam hari ini Mas oleh bojo arek Jawa Timur sentak kan. Ya ta dul wis ta dul. Pak dul wis ta. Kepengin ta? Ya wis kene ayo. Wis. Mosok kon digedulinan karo urip. Ojo gelem digedulinan kon. Apa meneh urip dalam arti cuman materi, jangan mau kamu dijadikan mainan. Kamu harus mempermainkan. Mempermainkan dalam arti kamu meletakkan dunia itu di genggamanmu, karena engkau ada di genggaman Allah kan begitu. Masa kamu digenggam oleh dunia? Kita yang menggam dunia, lu sam dunia lah gede ya, lu lah mikir materi meneh. Nek materi kon cilik dunia gede, nek rohani gak kon luwih gede timbangan dunia kita mboten. Kan begitu, Anda makronya, Anda lengkap, dunia tidak lengkap, pohon tidak lengkap, hewan tidak lengkap. Di dalam diri kita ada semua makhluk. Ada potensi malaikat, ada potensi hayawaniyah, ada potensi nabati, ada potensi, semuanya ada. Tapi mereka tidak mengandung apa yang kita punya. Kita mengandung apa yang mereka semua ada. Jadi kita kalau berpikir rohani enak gitu. Jadi misalnya utang ya. Terus golek sampai sore, sampai mari maghrib mari isak jek usaha jek gak iso bayar, gak oleh-oleh. Terus mari ngono kon suwengi tet iku mikir. Terus turu ya Allah, ya Allah gak iso bayar ya. Goblok kon. Masa kon iso kate nyilih duit jam 11 bengi nang sapa-sapa gak iso. Jadi ketika kamu sudah tidak bisa melakukan apa-apa, kamu harus memerdekakan diri dari beban itu. Begitu. Jadi begitu kamu sampai jam 10 bengi jek gak iso golek duit. Terus antara jam 10 sampai jam 5 esok kon lapor. Harus merdeka. Ojo dipikir meneh. Gitu loh. Ojo. Saya itu dikasih rahmat Allah berupa apa? Kabeh wong biyen kon nek dari seniman, penyanyi, pemain drama, begitu nggak panggung lah demam panggung ngerti. Gugup, nervous, gitu kan? Nek ono opo-opo pokoknya ada nervous. Aku gak tahu nervous, ngantuk. Iya, ngantuk aku. Pokoknya begitu ngenteni kok giliranku jam sakmene zaman biyen ya jam 00. Aku langsung turun dek kursi. Kok digugat cak wis wayahe ya berangkat. Jadi gak kok nervous. Saiki misalnya gelut musuh bojo. Ngene ngantuk aku. Ngantuk langsung turu aku.
Jadi tidur itu rahmat luar biasa. Ngantuk itu masya Allah luar biasa nikmatnya. Dua problem soalnya gede ini gak bisa menyelesaikan. Jalan keluar ya pore. Oh, Oke, 2-3 pertanyaan enggak masalah. Yo, nang wis engko aku ketahuan siji maju, langsung maju ya, Yus. Gini, jadi jawaban itu kalau Anda bergaul sama banyak orang, Anda harus punya banyak opsi, banyak reserve. Jadi jawabnya ojo dukuren, ojo kendeken gitu ya. Jadi misalnya gini, khalifah wis gawe wong biasa di pasar, di gerdu. Pokoknya lho rek, khalifah kon nyetir awakmu. Nah, ojo salah dalan. Siji ojo salah dalan, nomor loro carane nyetir ya apa? Sing hemat, sing efisien tapi turute. Tapi yang terpenting dari urusan nyetir adalah konro tekon ndi kate nang ndi. Itu khalifah mek ngono iku tok nek gawe wong awam ngono iku. Tekon nah saiki agak diunggah dadi. Wong urip iku tekon ndi nang ndi. Kalimatnya dalam Islam jelas toh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, rajiun itu kan lu dari Menturo kembali ke Menturo itu ya apa caranya? Apa tutup Jombang terus balik ini? Apa kan Anda tidak pernah balik, Anda kan terus tidak pernah balik, selalu terus. Maka gambarnya harus bulat, betul enggak? Jadi kudu gini setutup gini mana? Maka pola utama dari ciptaan Allah adalah bulatan yang kalau diserpih-serpihkan menjadi lingkaran gitu. Maka Semar itu ini kalau kadang sudah ngomong Punakawan ya, Semar itu adalah praksis dari lingkaran. Itu ciptaan Sunan Kalijogo, gagasan simbolisme Sunan Kalijogo. Kok Semar itu lingkaran, duduk wetenge bunter, duduk pokoknya bunter. Semar itu dia ada di satu titik, tapi dia di dua titik, tapi dua titik itu menyatu karena Semar. Jadi Semar itu di satu pihak dia adalah wong biasa lurah Karang Kedempel, ya, tapi di saat yang sama dia adalah dewa yang senior, di atas Betara Guru, di atas semua itu semua simbolisme ya. Jadi kalau Anda berpikirnya material, Anda berpikirnya feodal, Anda berpikirnya struktural, maka kan ini wong cilik ndek nisor terus mari ngono raja ndukur dhewe, ngono ta? Nah, dewa ndukure meneh lak ngono. Nah, padahal Semar iki ya iki. Ya titik sin teratas dan titik terbawah. Jadi ada materi yang padat, terus ada yang agak lebih menuju rohani, yang cair, ada lebih lagi uap gas ya. Gas kan agak lebih dinamis ya. Iki aku njaluk awakmu aktif berasosiasi. Saiki aku takon nul. Bumi iki meneng tak bergerak. Bumi iki sing kon urip begini. Meneng tak bergerak. Bergerak melingkar, betul. Dia melingkar pada porosnya maupun melingkari matahari, betul. Bersama matahari dia juga berputar dengan skala yang lebih luas lagi. Jadi bulan itu punya 4 gerakan sekaligus yang orang tidak mungkin bisa menirukannya. Padahal ketok meneng, ketok rainis itu dok. Gak tahu kok bulan ketok rainis siji tega. Mesti ono buto iko. Gila. Saya hanya ingin mengatakan hidup ini, kalau istilah poetika saya ya mengalir dan bergetar atau getaran yang mengalir. Jadi kalau Anda berpikirnya material, kalau Anda menyembah berhala, maka Anda tidak bisa mengalami dan tidak bisa mencapai apa yang dicapai oleh sesuatu yang bergetar dan mengalir, atau aliran yang bergetar. Nah,
Menungso itu adalah pemimpin dari getaran dan aliran itu. Iki rada puisi titik gak apa ya. Jadi pokoknya ilingo nek kon ngalami apa sik ta? Iki ngalir terus iki, gak mandek iki. Ya paing, ya ancane nek mandek ndek paing ya kon gak rabi-rabi kon. Wis tak terus engko tak kandhani dalane terus engko ngene. Nek kon mandek ndek paing wis dilang-dilang ngelamar paing meneh, ngelamar gak cocok meneh, pagi meneh, legi yo gak cocok, pagi gak cocok, pon gak cocok. Lah gak rabi-rabi ngono ya. Nek kon mandek di konteks paing tanpa dikembangkan dengan ijtihad dan pemikiran baru mengenai apa sih paing itu, apa sih primbon, apa sih metodologi Jawa itu, maka kamu juga akan tidak pernah mencapai apa-apa. Maka selalu mengalami apapun ilingo nek urip iki mili rek, urip iki mili. Dadi kon ojo mandek sedih. Waduh ngene, nek kon begitu menderita untuk sesuatu hal, berarti kamu sedang bersikap materi. Mulane wis to, percaya mlaku terus. Wa idza faraghta fansab, mlaku terus, kerjakno terus. Karena hidup ini mengalir. Kon gak milih, uripe sing milih. Jadi kon ketinggalan. Mulane milih terus. Tuh. Oke. Berarti bumi dan yang kelihatannya jasad itu mengalir. Sekarang aku takon sambil konfirmasi ke Pak Muzammil. Ayat yang sering Anda baca di akhir acara adalah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Aku saiki takon, nek kon maca di terjemahan iku apa artine? Kun fayakun itu terjemahkan apa? Jadilah maka jadi maka. Pak Muzammil, bener nggak ini kira-kira menurut sampean? Bener salahnya Allah yang tahu persisnya. Tapi menurut sampean bener nggak ini? Jadi perintah ya, maka jadilah. Bener nggak menurut nahwu sorof dari kun fayakun? Kun kalau arti aslinya adalah kamu. Fayakun maka sesuatu itu menjadi ada. Bener? Ya. Iki belajar kitab kuning suwe lho iki. Kalau madhinya apa madhi? Fi'il madhinya Kanah yakun. Kanah telah. kana. Kun fakana. Jadi maka jadilah. Jadilah kan sudah jadi berarti. Jadilah berarti wis dadi. Bahasa Arabnya kana. Kun fakana. Ini ndak. Kun fayakun. Yakun ini selesai apa terus? Karena fi'il mudhari' tidak selesai terus. Tidak selesai. Kenapa diterjemahkan jadilah? Kok jadilah? Nek jadilah wis dadi. Mestinya menjadi. Wis tahu ono sing ngomong ngene iki. Kita buka ngerti dik. Maka Anda akan mengalami zaman baru dengan pemikiran-pemikiran ini. Wis toh? Akan lahir zaman baru yang pengawalnya adalah Anda, khalifahnya adalah Anda. Imamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yakun. Bukan kana, yakun, bukan jadilah. Jadi kata Allah, maka berlangsunglah. Maka menjadilah. Cocoknya bahasa Indonesia berlangsunglah. Berlangsung dia terus sampai hari ini. Upamanya Allah mengatakan itu menciptakan alam semesta 6 hari, mungkin dino iki hari ke-6. Surup-surup iki. Ketara nek pas dangdut sing teplak-teplak iki wae. Ndelok jenis guyune. Maka berlangsunglah fayakun. Jadi bukan alam sudah jadi terus kita huni, bukan. Fayakun itu ya sampai saiki iki tetep fayakun, betul enggak Pak? Betul, karena fi'il mudhari'. Mudhari'. Makanya sama dengan keluarga Sakinah itu, litas kunu fiha ilaiha. Nah kata ilah ini membuat Sakinah itu diperjuangkan terus menerus, nggak pernah berhenti. Mari Sakinah awan, bengi gak Sakinah. Kadang-kadang bengi Sakinah, awan gak Sakinah. Sing akeh ku awan gak Sakinah soal duit ruwet-ruwet, bengine Sakinah 11.
jam 11 pedudut akhirnya endingnya jam 2 sakinah meneh. Jadi sakinah itu sesuatu yang litas kunu ilah, diperjuangkan terus menerus, yakunu fayakun, ya, dia terus menerus. Jadi sekarang ini bisa hari pertama, bisa hari kedua, bisa hari ketiga, bisa hari ke-6, kan itu misalnya. Bisa. Kita tidak tahu dan harus tidak tahu. Ojo ero kon, mesti enak karo atane. Ada hal-hal dalam hidup yang sebaiknya kamu tahu, ada hal-hal dalam hidup yang sebaiknya kamu ndak usah tahu supaya kamu ingin tahu terus, dan ingin tahu itu kehidupan yang paling perlu gairah. Nah wis seru wis. Gak enak.